Pria itu mengukur sudut dinding, namun ia terkejut karena di posisi berbeda, sudutnya berselisih 30 derajat luar. Padahal, dinding ini tampak normal jika dilihat mata telanjang. Untuk membuktikan dugaannya, ia segera ke dapur dan menuangkan segelas air ke lantai datar. Tak disangka, genangan air itu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Penemuan ini langsung membuat pria itu merinding. Lalu ambil meteran, dibantu putrinya, Dasyan mengukur jarak dinding ke pintu tamu pas 8 meter. Lalu mereka ke posisi luar rumah yang sama dan mengukur ulang jarak dindingnya. Tak disangka, bagian dalam rumah 3 meter lebih lebar dari luarnya. Hal yang mustahil secara arsitektur, hingga anaknya pun heran. Saat Dasyan bangun, putrinya tiba-tiba kedinginan, lalu masuk rumah untuk berpakaian. Anehnya, putrinya lama sekali balik ke ruang tamu. Awalnya Dasyan tak acuh dan sempat melambai pada putrinya di ruang tamu. Namun setelah putrinya masuk kamar, ia tak pernah keluar lagi. Melihat koridor kosong, ia mengira putrinya bermain petah umpet. Tapi saat membuka pintu itu, ia hanya melihat pakaian putrinya di lantai tanpa ada jejak sang anak. Dasyan sadar putrinya terancam bahaya, lalu segera mencari ke villa. Ia mencari kemana-mana, tapi jejak putrinya tak ditemukan. Tiba-tiba sang putri berada di koridor asing di rumah itu. Saat ia memanggil-manggil ayahnya, Dasyan seperti mendengar suara putrinya. Namun ketika membuka pintu lantai 2, ia malah kembali ke kamar lantai 1 tempat putrinya menghilang. Saat itu villa menjadi labirin. Agar tak tersesat, Dasyan mengganjal pintu dengan kursi. Namun saat menoleh, koridor 5 meter tadi memanjang jadi 50 meter. Dasyan pun masuk ke ruangan. Pintu mengerikan itu kini muncul lagi di rak buku. Ia curiga putrinya mungkin ada di dalam sana. Namun begitu ia baru saja masuk, pintu di belakangnya tiba-tiba menutup sendiri. Di ujung koridor ada wanita berendam di bak mandi, tak bergerak. Saat ingin menyapa, wanita itu mendadak bergerak. Si gadis pun menjerit ketakutan. Dasyan di luar pintu mendengar suara putrinya. Ia panik mendobrak pintu, namun malah kembali ke ruang tamu, di mana kursi pengganjal pintu masih terletak. Saat itu ia menemukan putrinya di tangga. Untungnya dia hanya ketakutan tanpa luka serius. Setelah kejadian aneh itu, Dasyan tak berani lagi melepas pandangan dari putrinya. Setelah itu, ia segera menelpon istrinya, tapi tak diangkat. Ia pun menelpon toko kemarin, ingin meminjam mobil untuk pergi. Namun pemilik toko bilang ia tak akan bisa keluar dari sana. Lalu pemilik toko menceritakan legenda villa itu kepadanya. Villa ini dulunya gereja penampung jiwa berdosa yang lalu dibongkar. Di atas fondasinya villa ini dibangun. Pendosa yang masuk ke sini tak akan bisa keluar lagi. Dasyan sempat skeptis, tapi suara aneh tiba-tiba terdengar dari telepon. Aku di sini, dan akan selalu di sini. Dasyan segera memakai topi hangat untuknya dan putrinya.